Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Liza Augustina dengan NPM 2413024041. Di sini saya akan membuat tutorial cara login email di Chrome, lalu cara login WordPress, dan cara menggunakan fitur-fitur yang ada di WordPress. Jadi yang pertama itu kita buka dulu Chrome-nya, lalu kita tambahkan akun. Lalu klik sign in. Lalu kita masukkan email yang akan digunakan untuk membuat WordPress-nya. Lalu kita klik next. Lalu kita masukkan passwordnya. Klik yes, I'm in. Nah, jadi dia akan masuk ke akun Google. Ini kita skip aja. Setelah masuk ke akun Google-nya dengan email yang kita pakai tadi, kita search WordPress. Lalu kita masuk ke yang paling atas ini, wordpress.com. Lalu karena ini kita kan baru pertama kali membuat WordPress dengan email baru, jadi kita buat dulu akunnya dengan cara get start. Lalu create your account dengan continue with Google. Pilih akun. Lalu lanjutkan. Setelah itu kita buat nama WordPress kita, terserah mau apa. Ini aku buat terus ini kita pilih yang gratis, lalu continue. Lalu kita klik yang start with free.
Sebenarnya ini bisa berbayar, tapi kita pakai yang free aja. Ini bisa di skip. Nah, ini udah bisa masuk dengan cara pilih dulu temanya, mau tema blog seperti apa. Kita pilih yang tadi. Yang seperti ini. Kalau udah dipilih temanya, bisa langsung membuat blognya. Tadi kan di bawah sini tuh ada yang warna biru-biru itu home kita, ke beranda kita. Nah, ini udah jadi untuk untuk cara membuat WordPress-nya. Sekarang kita lanjut ke menggunakan fitur-fitur yang ada di WordPress. Nah, ini saya sudah masuk ke akun WordPress saya yang sebelumnya, yang sudah saya posting-posting. Udah masuk ke beranda juga. Nah, kalau mau melihat beranda, kita klik yang biru ini, kan beranda saya. Kita klik yang tulisan home yang ada di sini, yang gambar home-nya itu warna biru. Kita klik. Lalu kita akan masuk ke situs yang sudah kita buat. Nih, jadi di sini ada bagian beranda, profile, materi. Materinya ada 3 tuh. Materinya ada 3. Terus ada galeri dan bank soal. Di beranda ini isinya adalah materi-materi kita yang sudah dibuat. Profile ini isinya adalah profil pemilik atau pembuat WordPress. Seperti ini. Materi ini isinya adalah materi-materi yang kita post di WordPress. Lalu galeri ini isinya adalah foto atau video mengenai pembelajaran atau materi. Lalu di sini ada bank soal yang berisi kuis. Kuisnya contohnya seperti ini. Karena ada 3 materi, jadi saya juga membuat 3 kuis mengenai materi yang telah dijelaskan. Untuk membuat post baru, kita bisa klik post, lalu kita ke tambahkan post baru. Di sini misalnya kita mau membuat postingan mengenai biologi.
lalu kita bisa memasukkan materi yang akan kita posting. Misalnya biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Misalnya ini. Nah, di sini kita ada fitur klik tambah itu. Terus ini ada banyak fiturnya yang bisa dimasukkan. Misalnya kita mau menambahkan gambar, kita bisa klik gambar. Lalu kita klik upload. Lalu kita bisa pakai gambar apa aja, terserah, mengenai materi yang kita gambarkan, kita sampaikan. Misalnya kita kan biologi itu bisa mengenai virus, kita masukin gambar virus, lalu kita open dan gambarnya akan masuk ke sini. Lalu kita bisa masukin yang lain juga. Nih, misalnya kita mau masukin video YouTube mengenai materi yang mau kita buat, yang kita buat. Kita cari YouTube, terus klik yang sematan YouTube. Nah, ini misalnya kita mau masukin ini nih. Kita sudah salin link dari YouTube, lalu kita tempel linknya di sini, lalu kita sematkan. Nah, jadi link YouTube-nya bakal ada tampilannya seperti ini. Lalu di sini kita bisa banyak lagi. Kita juga bisa masukin GIF. Misalnya di bawahnya lagi kita mau kasih GIF, itu juga bisa. Untuk GIF ini bisa kita cari langsung dari WordPress-nya, atau bisa kita buat sendiri dengan cara kita cari dulu GIF-nya dari Google atau apapun itu, bisa kita tempel. Misalnya yang ini, kalau mau dari WordPress langsung kita cari aja dan dia akan muncul seperti ini. Jadi sudah ada GIF, sudah ada video YouTube, sudah ada foto, materi, dan juga judulnya. Ini ada banyak fitur lainnya, teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan apa yang mau kita buat. Ini untuk postingan. Di sini juga ada pola. Pola ini dia banyak isinya, misalnya ada header. Headernya ini seperti ini ya. Headernya ini bisa kita pilih mau apa aja juga bisa. Nah, misalnya kalau di bagian beranda saya tadi itu kan bagian postingannya itu bagian depannya itu ada
materi-materi yang sudah saya buat, dan itu ada gambar bergeraknya. Itu dari GIF. Misalnya pada materi itu kita kasih GIF di sini, lalu pas kita terbitkan, nih di sini bisa kita langsung post aja, bisa langsung terbitkan. Itu untuk postingan. Lalu ini ada kategori. Kategori ini adalah ya kategori materinya. Misalnya kita menambahkan postingan mengenai biologi, kita buat kayak seperti ini, kategorinya itu biologi. Terus nanti postingan yang kita buat itu bisa masuk ke, ada keterangannya, pokoknya keterangan dari kategori. Habis itu ada tampilan. Tampilan ini dia tampilan dari WordPress kita semua ini ya. Misalnya sesuaikan, kita klik sesuaikan. Nah, ini bisa kita edit-edit. Misalnya untuk identitas situs, kita bisa kasih judul situsnya yang ini, terus slogannya ini. Untuk foto profil yang ini nih. Lalu yang warna dan latar belakang ini buat ini warna dari tampilan WordPress kita. Terus font ini untuk font tulisan-tulisan ini bisa diatur mau ukurannya semana, terus mau font apa. Untuk menu ini fungsinya untuk seperti ini, yang beranda, profile, materi. Terus untuk subbabnya kita tinggal tambahkan, terus kita taruh di agak depan dari materinya. Misalnya ini materi, terus kita mau buat subbabnya, kita taruh agak depan. Seperti itu juga untuk yang lain. Lalu untuk opsi konten ini bisa kita setting sendiri mau seperti apa. Lalu widget, widget ini untuk yang sisi sebelah kanan ini, seperti ada lagunya, lalu ada YouTube, ada feedback, ada kalendernya, ada sematan Instagram dan sematan YouTube. Ini kalau mau kita tambah lagi, ini sebenarnya ada angka tambah di sini, bisa kita klik tambah tapi ketutupan wajah. Nih, ada sematan YouTube. Misalnya kita mau sematan YouTube, tinggal kita klik aja sematan YouTube, nanti jadinya kayak gini. Terus kalau mau masukin Instagram kita juga bisa. Seperti itu. Itu untuk fitur-fiturnya. Nih, misalnya
saya akan memberitahukan fitur-fitur yang ada di yang ini tadi, tapi saya mau lebih detail lagi. Misalnya ini di bagian profile, kita tunggu sebentar. Ini kan udah kita tambahin widgetnya tadi. Ini kita klik dulu editnya untuk memberitahukan apa saja fitur-fitur yang saya gunakan di bagian profile. Di bagian profile ini, yang pertama saya berikan GIF seperti yang ada di widget tadi. Kita klik yang angka tambah, lalu kita cari GIF. Nah, yang ini itu untuk yang GIF yang bergerak ini. Lalu untuk memasukkan Instagram, kita cari yang sematan Instagram. Nanti dia akan tinggal kita masukin aja link Instagram kita, lalu kita sematkan. Untuk video YouTube-nya, video YouTube ini perkenalan. Tapi saya masukin ke YouTube, jadi ada dari YouTube videonya. Kita klik yang sematan YouTube, nanti dia akan seperti ini videonya. Lalu untuk foto ini pakai yang ini, gambar. Ntar kita tambahkan gambar, lalu kita upload gambar yang mau kita pakai. Nah, untuk komentar ini bisa kita cari komentar. Nih, bisa pakai yang komentar saja, bisa pakai yang komentar baru. Kalau saya pakai komentar yang terbaru. Lalu untuk yang ini feedback, kita cari aja feedback. Nih, formulir feedback itu buat yang feedback. Oke. Untuk yang profile sudah fitur-fiturnya. Lalu sekarang kita ke yang materi. Misalnya kita ke materi yang virus dan struktur virus. Kita edit dulu untuk memberitahukan apa saja fitur-fitur yang saya gunakan. Untuk di bagian materi, saya menggunakan GIF ya. GIF juga untuk yang ini, yang gambar bergerak ini. Lalu untuk foto materi ini, saya menggunakan gambar ini. Lalu YouTube, saya menggunakan fitur sematan YouTube ini. Itu fitur yang saya gunakan dalam penyampaian materi. Untuk galeri ini sama saja, saya hanya menggunakan gambar,
fitur gambar, GIF, dan video YouTube. Lalu untuk kuis, bank soal untuk kuis. Nah, di sini kan udah tertera kuisnya. Ini untuk fitur kuis ini saya akan menjelaskan fitur-fiturnya. Untuk kuis ini kita bisa tambahkan, lalu kita cari yang kuis, lalu kita buat kuis baru. Lalu kita login dulu. Kita klik create new. Karena kita membuat kuis, jadi kita pilih yang kuis ya. Nah, sudah sampai di sini, kita kasih judul. Misalnya kuis 1. Di page pertama saya berikan isian nama dulu dari peserta yang mengikuti kuis. Lalu jangan lupa centang yang question is mandatory. Lalu untuk namanya kita pilih yang first and last. Yang first ini aku kasih nama depan, lalu nama belakang, terus save. Jangan lupa untuk selalu klik save kalau kalian nambahin apapun itu, karena kalau nggak diklik save nanti dia nggak ke save. Terus untuk page kedua kita klik yang add page ini, terus ya klik yang question, terus multiple choice. Nah, untuk multiple choice ini kalian bisa buat pertanyaannya di bagian sini. Misalnya apa itu biologi? Biologi adalah, nah ini untuk jawabannya. Biologi adalah terserah mau sampai berapa aja, terserah. Terus untuk nambahin foto, kita bisa insert image, terus klik browse. Lalu pilih deh mau masukin foto apa untuk yang dimasukin ke soal. Nih, nanti dia masukkan soalnya. Terus jangan lupa klik yang ini, question is mandatory, lalu save. Lalu untuk soal kedua, misalnya kita mau masukin video sematan YouTube untuk yang soal kedua ini. Kita klik yang ini, terus kita embed media, karena kita kan mau masukin link YouTube ya. Misalnya terus kalian bisa masukin link YouTube-nya di sini, lalu klik insert. Terus itu udah deh. Nih. Jangan lupa klik yang question is mandatory, lalu klik save. Setelah udah buat soal, kalian bisa share, terus copy to clipboard,
Lalu kita balik lagi ke laman yang tadi dan kita paste kuisnya. Lalu bisa kita klik sematkan. Nah, nanti dia bakal membuat soalnya. Baik, itu untuk yang bagian yang beranda, profile, materi, galeri, dan kuis. Nih. Nah, saya kelupaan satu hal untuk bagian tema ya. Pertama itu klik yang harusnya pertama kali kita mau ngenen tuh klik tampilan, terus kita klik temanya. Untuk tema ini, pertama-tama kita cari dulu rolling. Nah, nanti tinggal pilih aja tema yang mau dipakai itu apa. Nih, misalnya tema ini kan, tema yang ini. Nanti kita diaktifin aja. Itu untuk tema-tema di bagian beranda yang tadi yang ada. Nih, misalkan ada beranda, terus ini ada yang materi-materi kita tadi. Sekian tutorial dari saya mengenai cara masuk cara login Google dengan email, cara login ke WordPress, dan fitur-fitur yang ada di WordPress. Untuk fitur-fitur lainnya, jika kurang lengkap saya mohon maaf, dan teman-teman bisa mengekspor sendiri karena di sini fiturnya sangat banyak sekali. Saya tadi hanya menjelaskan mengenai fitur-fitur apa saja yang saya pakai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.